天生气势，永堕阎罗，只为情孤，虽死不悔。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 94, Ujung Jalan. Malam sehitam tinta, dingin dan keras. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas dalam kegelapan, mendekat dengan kecepatan yang luar biasa tetapi melihatnya dari jauh, cahaya itu tampak goyah dan tidak stabil. Di tanah Mengji mondar-mandir dengan cemas, di belakangnya adalah sisa-sisa murid-murid Chang Sen Hall. Pandangan sekilas mengungkapkan sekitar 50 atau 60 orang, masing-masing dari mereka tampak ketakutan, menonton jalan dari mana mereka berasal. Sampai mereka melihat cahaya itu. Segera hal itu menyebabkan keributan di antara para murid biasa dan beberapa bersorak. Mengji malah melihat sosok yang terbang dan kecemasan di wajahnya meningkat. Cahaya itu mendekat dan berhenti, Yu Yangzi melayang ke tanah dan segera semua orang berteriak, "Pemimpin sekte, pemimpin sekte." Tanpa diduga tanpa menunggu kerumunan menghubunginya, wajah Yu Yangzi memucat dan mengeluarkan suara, mengeluarkan seteguk besar darah, mewarnai bagian depan jubahnya merah. Tidak ada yang tidak mengubah wajah mereka. Mengji bergegas dan mendukung Yu Yangzi, dia merasa dingin dan memperhatikan bahwa seluruh tubuh Yu Yangzi dingin, sangat tidak normal. Dan di balik pakaiannya, tubuhnya masih menggigil. Mengji sangat khawatir. Yu Yangzi merasakan keterkejutan Mengji dan berbalik untuk melihat dari kiri ke kanan. Dia melihat teror di wajah murid-muridnya dan tahu mereka sudah sangat tegang dengan moral yang rendah. Jika bahkan dirinya sendiri tidak akan selamat maka segera itu akan berubah menjadi pemandangan tikus meninggalkan kapal yang tenggelam. Segera dia mendorong semangatnya, menekan darah dan energi yang bergejolak di dadanya dan dengan suara yang jelas dan keras berkata, "Kalian semua tidak perlu panik, saya baru saja menggunakan energi internal saya untuk memaksa darah beku keluar dari tubuh saya jadi saya baik-baik saja." Yu Yangzi selalu seperti dewa di hati murid-murid Chang Sen Hall. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu memiliki efek dan banyak ekspresi murid sekte menjadi santai dan jelas terlihat sangat lega. Meskipun kata-kata Yu Yangzi begitu tetapi wajahnya benar-benar mengerikan, seputih kertas dan di sisi kiri tubuhnya, ada bercak darah, bahkan lengan bajunya hilang, tampak sangat acak-acakan. Untungnya saat ini sudah larut malam, tebal dengan kegelapan, jika itu di siang hari, dengan 100 lebih dari sepasang mata menonton, mereka akan segera tahu bahwa dia sudah panah pada akhir penerbangannya. Mengji mengerutkan kening dan berbalik untuk berbicara kepada murid-murid Chang Sen Hall, tidak ada yang serius dengan pemimpin sekte, kalian semua pertama-tama beristirahat dan kami akan merencanakan lagi keesokan paginya. Semua orang secara bertahap bubar dan sampai laki-laki balai Chang Sen berada jauh, Mengji merasakan tubuh Yu Yangzi tiba-tiba tenggelam dan dengan cepat mendukungnya. Memandang Yu Yangzi, dia merasa hatinya hampir berada di tenggorokannya. Tidak ada jejak darah di wajah Yu Yangzi dan dia terengah-engah. Jika bukan karena dukungannya, Yu Yangzi hampir tidak bisa berdiri. Mengji dengan cepat membantu Yu Yangzi untuk duduk. Yu Yangzi bermeditasi di tanah dan perlahan-lahan menghembuskan napas masuk dan keluar. Setelah beberapa lama, napasnya perlahan-lahan menjadi tenang dan dia terlihat sedikit lebih baik. Mengji tetap berada di samping Yu Yangzi, tampak khawatir dan cemas, pada saat yang sama terus melirik ke sekelilingnya. Di mana-mana gelap, selain beberapa api unggun oleh murid-murid Chang Sen Hall di dekatnya, tidak ada yang bisa melihat lebih jauh dari jari-jari mereka. Malam itu jahat, seolah-olah itu juga, memata-matai sekte Chang Sen Hall yang tidak menguntungkan ini. Yu Yangzi perlahan membuka matanya. Mengji segera berbicara dengan suara rendah, "Head, kamu baik-baik saja." Yu Yangzi tertawa getir, di matanya secara alami dia tidak akan memperlakukan Mengji sama seperti murid biasa. Sambil mendesah pelan dia berkata, "Aku dikepung oleh itu dan menghabiskan banyak energiku, dan pada akhirnya tanpa diduga ada seorang gadis yang menggunakan pedang surgawi King Yun Sekte, pedang surgawi menggerakkan formula guntur." Mengji terkejut dan berkata, "Ada tuan seperti itu di dalam mereka?" Yu Yangzi dengan penuh kebencian berkata, "Bahkan tidak, aku bertarung dengan beberapa dan setidaknya 3 atau 4 memiliki bakat luar biasa dan sampai akhir, aku harus menggunakan kutukan darah untuk memaksaku keluar." Wajah Mengji memucat lagi. Kutukan darah adalah kutukan asli Chang Sen Hall yang terkenal, itu memungkinkan keterampilan Anda meningkat secara eksponensial secara instan tetapi reaksi itu sangat mengerikan,
tak perlu dikatakan itu akan sangat mengurangi keterampilan Anda tetapi juga akan memperpendek umur Anda. Setelah terdiam beberapa saat, Meng Ji pulih kembali dan berbicara kepada Yu Yangzi, pemimpin sekte, lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Wajah Yu Yangzi khusyuk, setelah tetap diam, dia dengan penuh kebencian berkata, sekarang panah sudah di haluan, kita tidak bisa tidak menembak. Setelah siang hari, kami akan segera bergerak lebih dalam ke rawa-rawa, ke rawa bagian dalam, untuk menemukan harta karun itu. Wajah Meng Ji berubah sangat, dia berseru, pemimpin sekte. Yu Yangzi melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Meng Ji, dia berkata, aku tahu apa yang ingin kau katakan, tetapi jika hari ini kita meninggalkan rawa kematian, cepat atau lambat kita juga akan mati di tangan 3 sekte lain, mungkin sebaiknya mengambil ini berjudi. Meng Ji menatap Yu Yangzi dengan heran dan melihat ekspresi jahat di wajahnya yang pucat menebal. Dia menduga sudah terlambat untuk membujuknya dan hanya bisa perlahan berdiri, menghadap ke langit dan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Rawa kematian besar yang terletak di barat daya tanah suci yang luas, dengan keliling 8.000 mil, membentang selamanya. Sejak zaman kuno manusia jarang terlihat, dan di dalamnya, ia dibagi menjadi 2 jenis dunia, satu adalah rawa luar yang merupakan tempat kerumunan utama berada, itu milik pinggiran rawa kematian dan menempati sekitar 70 hingga 80% dari tanah. Di rawa luar ditutupi dengan lubang tanpa dasar dan serangga beracun, tetapi bagi para praktisi yang terlatih, ini bukan masalah dan mereka hanya perlu melangkah hati-hati agar baik-baik saja. Dan di bagian terdalam dari rawa kematian, masih ada daerah misterius. Itu adalah tempat di mana sepanjang tahun, gas metana sangat beracun mengelilinginya dan tidak ada yang pernah tahu seperti apa itu. Bahkan jika sesekali beberapa master yang sangat terampil masuk, tidak ada yang mendengar dari mereka lagi, maka baik faksi baik dan jahat umumnya tidak ingin masuk tanpa pertimbangan yang cermat. Dan beberapa hari terakhir ini, banyak orang telah mencari harta karun di rawa kematian tetapi tidak berhasil. Yu Yangzi sudah lama berharap bahwa harta ini akan berada di tumbuk batin berbahaya yang tak terduga. Jika situasinya tidak begitu mendesak, Yu Yangzi mungkin harus mempertimbangkan banyak hal dan setidaknya bersiap jauh-jauh hari tetapi karena keadaan saat ini, ia sendiri seperti penjudi kompulsif, tidak mampu mempertimbangkan lagi. Angin malam berhembus, murid-murid Aula Changsen yang kelelahan karena hari pertempuran semua tertidur, api unggun di tanah juga sekarat. Yu Yangzi masih bermeditasi dengan kepala rendah, Meng Ji yang berdiri di sampingnya sebelumnya kemungkinan besar pergi untuk bergabung dengan murid-murid lainnya. Tiba-tiba mata Yu Yangzi tersentak terbuka, tatapannya tajam tetapi dengan sedikit ketakutan dan melihat sekelilingnya. Malam itu dipenuhi kegelapan, otot-otot di tubuhnya tiba-tiba tegang dan kemudian dia perlahan berdiri. Satu-satunya tangannya yang mencengkeram Yin Yang Mirror. Angin dingin yang bertiup dari tulang bertiup ke tubuhnya, rasa dingin itu sepertinya meresap ke dalam hatinya. Dalam ceruk kegelapan, suara langkah kaki secara bertahap terdengar. Pa, sa, sa. Seolah dengan ritme berbeda, pada saat bersamaan, dari 3 arah, langkah kaki lembut namun rapi terdengar berjalan dan berkumpul menuju murid-murid Changsen Hall. Wajah Yu Yangzi, untuk pertama kalinya terlihat putus asa, dia tiba-tiba berteriak keras, lebih baik keluar dari sini. Teriakan nyaring ini, stamina yang kuat tapi tidak jelas. Namun itu masih bergema jauh di rawa ini, segera para murid Changsen Hall terbangun dengan kaget dan dalam tangisan ketakutan mereka dengan cepat bangkit dan dengan cepat berkumpul bersama. Ekspresi Yu Yangzi tidak dapat diprediksi, hatinya telah tenggelam jauh ke dalam. Dia berbelok ke kiri dan ke kanan dan tiba-tiba tampak terkejut, dengan suara nyaring dia berkata, Meng Ji, kemana dia pergi? Murid-murid Aula Changsen saling memandang dan untuk waktu yang lama tidak ada yang menjawab, jelas tidak ada yang tahu. Yu Yangzi merasakan semburan energi muncul, kepalanya terasa pusing dan nyaris menumpahkan darah. Dan pada saat ini, tiba-tiba suara laki-laki yang tenang terdengar dari kegelapan, dengan harmonis berkata, Yu Yangzi guru paman, apakah Anda mencari orang ini? Suara dan sesuatu terbang keluar dari kegelapan di depan Changsen Hall, membentuk busur dan kemudian mendarat di depan Yu Yangzi dan para murid, berguling beberapa kali. Seseorang mengambil api dan melihatnya di bawah cahaya, tiba-tiba terengah-engah terdengar. Ini adalah kepala Meng Ji yang baru saja di sini, berbicara kepada mereka. Kedua matanya terbuka lebar karena syok yang menunjukkan kemungkinan besar dia telah mati secara tidak adil.
Yu Yangzi menarik napas dalam-dalam, menggerakkan pandangannya dari kepala muridnya yang cakap ke depan dan menatap. Dia dengan dingin berkata, Qin Wuyan. Seorang pemuda perlahan-lahan berjalan keluar, wajahnya sedikit pucat tetapi ada senyum hangat di wajahnya. Dia berkata, pandangan ke depan paman benar-benar melampaui yang lain. Keponakannya berdiri dalam kegelapan namun kamu masih tahu itu aku. Mengagumkan, mengagumkan. Ekspresi Yu Yangzi tidak bisa lebih buruk, dia dengan dingin berkata, kamu benar-benar sesuatu tetapi cara bagaimana Wan Du klan Anda memperlakukan sesama anggota sekte suci Anda, bukankah guru monster rakasa tua Anda itu takut bahwa Wisdom King akan mengusirnya ke neraka setelah kematiannya? Ah, Qin Wuyan menekankan tangan ke dadanya dan membuat postur terkejut tapi di wajahnya, dia masih tersenyum damai tanpa jejak rasa takut. Dia berbalik dan berbicara ke sisi lain, Jin Feri, kejahatan keji, Wan Du klan kita tidak berani memikulnya sendirian. Anda masih tidak ingin menunjukkan diri. Wajah Yu Yangzi sangat berubah, dia tiba-tiba berbalik dan cukup yakin, seorang wanita menawan perlahan keluar dari kegelapan di sisi kiri, tampak sangat genit. Di malam yang gelap ini, saat dia berjalan keluar, segera itu tampak cerah beberapa derajat. Jin Pinger, Yu Yangzi tampaknya menggertakkan giginya sambil memanggil tiga kata ini. Jin Pinger tersenyum dan berkata, Yu Yangzi guru paman, lama tidak terlihat. Apakah kamu baik-baik saja? Salam ini, pada kenyataannya lebih jahat daripada kata-kata kotor yang paling keji. Yu Yangzi menatapnya dengan dingin dan berkata, Chang Shen Hall dan Hehuan Sekte selalu mengurus urusan mereka sendiri. Mengapa Anda dengan orang-orang dari Wan Du klan memukuli orang ketika dia turun? Jin Pinger tersenyum dan berkata, kamu benar-benar pelupa ketika kamu tua. Beberapa hari yang lalu, Anda menerima berita bahwa saya telah tiba dan khawatir bahwa Hehuan Sekte kami akan mencuri harta Anda sehingga Anda memerintahkan orang-orang Anda untuk membunuh murid-murid Wan Du klan dan mencuri racun khusus mereka, Black Tot Powder. Anda kemudian menggunakan racun untuk membunuh 4 murid Hehuan Sekte kami di utara desa Bikuang. Apakah ada hal seperti itu? Yu Yangzi terkejut dan dia berseru, bagaimana kabarmu, dan segera berhenti di tengah jalan. Jin Pinger dengan lembut berkata, guru paman Anda telah merencanakan jauh ke depan untuk menghasut perkelahian antara Hehuan Sekte dan Wan Du klan, itu memang brilian. Namun berkat alasan saudara tua Qin Wuyan Qin dan penyelidikan terperincinya, kebenaran akhirnya terungkap. Jika tidak, kami akan benar-benar dalam masalah karena kamu. Qin Wuyan tersenyum dan berkata, Peri, kamu menyanjungku, itu adalah kehormatan diriku yang rendah hati untuk dapat melakukan sesuatu untuk Peri. Pikiran Yu Yangzi berubah dengan cepat, situasinya benar-benar genting. Meskipun keduanya masih muda tetapi selama beberapa tahun terakhir reputasi mereka telah mengejutkan dunia dan jelas tidak dianggap enteng. Selain itu, di belakang mereka ada banyak sosok manusia, meskipun mereka tidak mengungkapkan diri mereka sendiri tetapi kemungkinan besar kelompok besar Wan Du klan, pria Hehuan Sekte berbaring dalam penyergapan dalam gelap. Jika itu benar-benar seperti itu maka kemungkinan besar dia benar-benar akan berada dalam masalah malam ini. Yu Yangzi sedang mencoba memikirkan jalan keluar ketika tiba-tiba dia mendengar keributan di antara murid-muridnya, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan dan dengan cepat berbalik. Dia langsung pucat, pada satu-satunya rute mundur di belakangnya, dari kegelapan, Gosli yang acuh tak acuh berjalan keluar tanpa tergesa-gesa. Di sana dan kemudian pikiran Yu Yangzi berubah dan akhirnya mengerti, pada akhirnya dia menyerah semua harapan dan tersenyum pahit, jadi ketiga sekte telah sepakat untuk berurusan dengan Chang Shen Hall saya bersama-sama. Sungguh menggelikan bahwa saya masih ingin menabur perselisihan di antara Anda, belalang mengayuh jangkrik, kalian semua oriole di belakang. Qin Wuyan tersenyum dan tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas dan keras, murid-murid Chang Shen Hall, kalian semua juga melihatnya. Malam ini Chang Shen Hall telah berakhir, jika Anda pintar, Anda harus segera datang ke pihak kami dan Anda masih bisa mempertahankan hidup Anda. Setelah kata-katanya, di belakang Qin Wuyan, Jin Pinger dan Gosli, ada gerakan orang, tak terhitung orang yang memegang senjata magis mereka menyembur keluar dari kegelapan dan menutup kelompok dengan Yu Yangzi sebagai kepala. Angin malam berhembus kencang, akhir dari seorang pahlawan. Semua murid Chang Shen Hall saling memandang. Siapapun bisa mengatakan bahwa bahkan jika mereka bertarung, mereka masih tidak akan bertahan. Terkepung oleh tiga sekte evil sekte yang kuat dan mereka sendiri juga berada di ujung tambatan mereka, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Yu Yangzi berteriak dalam hatinya dan seperti yang diharapkan,
bahkan tidak ada waktu berlalu ketika seseorang berteriak keras, aku menyerah, aku menyerah. Dan berlari menuju Qin Wuyan. Dengan seseorang yang memimpin, segera terjadi keributan dan dalam waktu singkat hampir semua dari mereka kehabisan, setelah semua tidak ada yang ingin menunggu kematian. Yuyang Zi marah dan kaget, dia terus-menerus berteriak agar mereka berhenti tetapi pada saat hidup dan mati ini, yang akan mengganggunya. Semakin banyak murid Hall Changsen berlari keluar dan situasi menjadi tidak terkendali. Yuyang Zi sangat marah, matanya menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan. Dia meraung dan melompat ke kerumunan, secara acak meraih salah satu murid Changsen Hall dan ingin membunuh satu untuk membuat contoh. Semua orang melihat pemandangan itu dan berteriak, dan alih-alih mereka melesat lebih cepat, hanya saja lelaki sial di tangannya begitu ketakutan sehingga seluruh tubuhnya mengendur. Penampilan Yuyang Zi buas, melihat beberapa ratus tahun yayasan sekte Changsen Hall akan dihancurkan dalam satu hari, dadanya hampir meledak dengan amarah. Dia mengerahkan kekuatan dan hampir mencekik murid itu hingga mati, tetapi kemudian dia melihat orang itu begitu ketakutan sehingga dia hampir tidak bisa menangis. Yuyang Zi menatapnya dan tiba-tiba berbalik untuk melihat anggota sekte yang melarikan diri dari dirinya sendiri. Tiba-tiba dia merasa sedih dan mengendurkan tangannya, murid itu jatuh ke tanah. Orang itu mendapatkan hidupnya kembali dan hampir tidak bisa percaya diri, dia setengah berguling dan setengah merangkak dan dengan cepat pergi, tinggal sejauh yang dia bisa dari orang ini. Setelah beberapa saat, Yuyang Zi adalah satu-satunya orang yang ditinggalkan sendirian. Ghost Li, Qin Wuyan dan Jin Pinger berjalan maju bersama. Adegan tiba-tiba menjadi tenang, sosok Yuyang Zi tampak murung, dia mengalihkan pandangannya dari Qin Wuyan ke Jin Pinger dan kemudian ke Ghost Li, bibirnya bergerak dan dia tiba-tiba berkata, lupakan, lupakan saja. Ghost Li dan yang lainnya hanya berjarak satu zang dari Yuyang Zi dan mereka berhenti, membentuk lingkaran dan melampirkan Yuyang Zi di dalamnya. Jin Pinger adalah yang pertama berbicara, dia tersenyum dan berkata, ada apa? Paman Guru Yuyang Zi, apa yang masih ingin kamu katakan? Kebencian melintas melewati mata Yuyang Zi tetapi wajahnya tampak acuh tak acuh, setelah beberapa saat dia dengan tergesa-gesa berkata, sekarang aku berada di ujung tambatan, nama Hall Changsen akan berakhir hari ini. Qin Wuyan bertepuk tangan dan berkata, Paman Guru benar-benar memiliki penilaian yang bagus. Tubuh Yuyang Zi gemetar, dengan statusnya belum hari ini ia harus menderita penghinaan junior ini. Ia benar-benar lebih suka mati tetapi ia membakarnya dan tanpa tergesa-gesa berkata, karena saya tidak punya tempat untuk pergi, baiklah saya juga akan menyerah kepada Anda. Dengan keahlianku, setidaknya akan ada gunanya bagi kalian semua kan. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Qin Wuyan dan Jin Pinger segera berubah. Keahlian Yuyang Zi sebanding dengan Raja Hantu, Dewa Keracunan, terutama malam ini dia sebagai orang yang berurusan dengan hampir 10 talenta luar biasa dari fraksi baik, tidak ada anggota fraksi jahat yang tidak kagum saat memata-matai dia dalam kegelapan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka melihat Changsen Hall bertarung dengan fraksi baik terlebih dahulu, mungkin tidak mudah untuk menyingkirkan Changsen Hall. Dan jika mereka bisa membuat Yuyang Zi untuk melayani mereka, belum lagi dia akan menjadi bantuan yang kuat tetapi di masa depan perkelahian internal dalam fraksi jahat, mereka akan memiliki keuntungan yang sangat besar. Begitu mereka memikirkan hal ini, Qin Wuyan dan Jin Pinger semua orang yang sangat ambisius dan keraguan muncul di wajah mereka. Dan pada saat ini, Ghost Li yang tetap diam selama ini, berkata, kamu memiliki keterampilan tinggi dan memiliki hati yang ambisius, apalagi senioritasmu lebih tinggi dari kami. Jika Anda datang ke sekte Raja Hantu kami, saya khawatir di masa depan Anda akan memanjat kepala saya, hal semacam ini, apakah Anda bersedia? Nada suaranya monoton tetapi tatapannya tajam, menyapu Yuyang Zi dengan dingin. Hati Yuyang Zi tenggelam, Qin Wuyan dan Jin Pinger adalah orang-orang yang sangat cerdas, langsung mereka sudah menemukan jawabannya dan senyum muncul di wajah mereka. Tetapi bagi Yuyang Zi, itu tidak berbeda dengan setan. Guru Paman benar-benar pintar, sampai sekarang kamu masih memiliki metode yang cerdik, mengagumkan, mengagumkan. Jin Pinger tersenyum manis tetapi bersamaan dengan senyum ini, di tangan kanannya, cahaya ungu perlahan-lahan menyala. Hampir pada saat yang sama, Roh Li menyerap jiwa dan Qin Wuyan, mengambil langkah menuju Yuyang Zi. Angin malam bersiul, hawa dingin menembus jauh ke dalam tulang. Yuyang Zi melihat sekeliling, tidak mampu menenangkan kebencian di dalam hatinya.
dia memberikan lolongan panjang, diinjak-injak dan melompat, bertekad untuk membuat perjuangan terakhir dan benar-benar tidak akan menunggu kematian. Jauh, sisi fraksi baik akhirnya tenang, kali ini Xiao Yichai bahkan secara khusus mengatur beberapa penjaga malam junior, itu menunjukkan betapa teliti dan berhati-hati dia. Di daerah terpencil di dekatnya, Lu Sueki duduk diam dan tidak lama, Wen Min kembali dan duduk di sampingnya, mulutnya cemberut sedikit dan dia berbisik, Song Daren itu benar-benar bodoh. Lu Sueki melihat jauh dan melihat Song Daren duduk di samping api, wajahnya malu. Tidak tahu apa yang dia dan Wen Min bicarakan, tetapi dia terus melirik dan tampak khawatir. Namun dia tidak berani datang. Mata Lu Sueki tampak tersenyum dan dia memberitahu Wen Min, kakak senior, kamu telah menggertaknya selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan langka untuk keluar, Anda sebaiknya memperlakukannya lebih baik. Wen Min berpunuk, dia selalu berhubungan baik dengan Lu Sueki dan tidak pernah harus menyembunyikan perasaannya di depan saudari junior ini. Dia dengan lembut berpunuk dan berkata, orang itu terlalu jujur. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada paman guru Tian Bui Tian, saya pernah mendengar itu di masa lalu ketika dia merayu, tidak, mengambil suruh guru dari lembah bambu kecil kami untuk menikahinya, itu benar-benar brilian, mengapa murid di bawahnya akan sangat bodoh. Lu Sueki tersenyum dan memalingkan muka, setelah beberapa saat dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, kamu benar, murid Big Bamboo Valley mereka. Awalnya ada banyak yang jujur. Berbicara sampai akhir, tanpa tahu mengapa, suaranya turun. Wen Min tertegun dan menatap Lu Sueki. Dia tiba-tiba menghela nafas dan dengan lembut menepuk pundaknya, berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Lu Sueki tidak berbicara dan hanya menundukkan kepalanya. Malam berlalu dengan tenang. Di pagi hari, Xiao Yichai mengumpulkan sisanya dan berdiskusi. Sekarang Chang Shen Hall telah menderita kerugian besar, untuk sementara kita tidak perlu berurusan dengan musuh eksternal. Dan setelah mencari di rawa kematian ini selama berhari-hari, kami tidak memiliki petunjuk sama sekali tentang lokasi harta karun itu. Berbagai saudara senior, apakah Anda semua punya saran? Fa Xiang tetap diam tetapi Li Sun malah menatap Xiao Yichai dan berkata, Xiao kakak senior, jangan bilang kau ingin memasuki rawa dalam yang sangat berbahaya untuk diselidiki. Xiao Yichai terkejut dan mengangguk, itu benar. Karena kita sudah ada di sini, kita tidak bisa menyerah di tengah jalan. Fa Xiang mengerutkan kening dan berkata, meskipun apa yang dikatakan saudara senior Xiao masuk akal tetapi jauh di dalam rawa kematian, metana semuanya sangat beracun dan saya mendengar bahwa bahkan ada banyak binatang iblis dan serangga beracun yang tak terbayangkan, sangat berbahaya. Dengan grup besar kami, ini benar-benar terlalu berbahaya. Xiao Yichai mengangguk dan berkata, itu benar, apa yang dikatakan kakak senior Fa Xiang adalah apa yang aku khawatirkan. Karena itu saya pikir, mengapa sebagian besar saudara-saudara junior kita terus mencari di rawa luar sementara beberapa dari kita, termasuk beberapa murid yang lebih terampil memasuki rawa dalam. Apa yang kalian berdua pikirkan? Li Sun, setelah merenung cukup lama, mengangguk dan berkata, kita hanya bisa melakukan ini. Fa Xiang juga mengangguk. Setelah diskusi selesai, masing-masing kembali untuk memilih anggota mereka. Tidak lama, dari lembah Fen Xiang Li Sun, Hong Yan, Kuil Tian Yin, Fa Xiang, Fa San, dan King Yun Sekte memiliki lebih banyak anggota. Selain Xiao Yichai, Lu Sueki dan Zheng Susu disertakan, Lin Jingyu yang menerima semua perhatian tadi malam, dengan sungguh-sungguh diminta dan karena semua orang sekarang memandangnya dengan rasa hormat yang meningkat, dia akhirnya termasuk. Dengan demikian 8 dari mereka, setelah mengatur masalah sekte mereka sendiri, dengan Xiao Yichai sebagai pemimpin, mengambil senjata magis mereka dan menuju rawa batin. Dan di sisi lain rawa, melihat rawa yang damai di depan mereka, Ghost Li dan 2 lainnya berdiri berdampingan. Di belakang mereka ada 3 barisan pria, masing-masing membentuk kelompok mereka sendiri tetapi berhadapan satu sama lain, secara tidak jelas menjaga kewaspadaan. Qin Huyan tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Yu Yang si guru paman adalah pahlawan seusianya dan sekarang dia telah bergabung ke dalam rawa kematian, itu juga dianggap sebagai kematian yang layak. Ghost Li tetap diam sementara Jin Pinger hanya tersenyum dengan lembut tetapi tidak berbicara. Qin Huyan tidak keberatan, tersenyum dan berkata, jadi bagaimana, apa yang kalian berdua rencanakan selanjutnya? Jin Pinger memandangnya dan kemudian tiba-tiba berbalik, pada saat yang sama dia berkata, hal penting telah selesai, tentu saja kita akan pergi dengan cara kita yang berbeda.
Qin Huyan menatap sosok punggungnya dan mengangkat suaranya, "Oh, jangan bilang peri ingin melapor kembali." Jin Pinger bahkan lebih tidak menjawab dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Qin Huyan berkata, "Kalau begitu aku akan berada di rawa dalam, menunggu dengan hormat untuk peri. Ketika saatnya tiba, saya ingin meminta Jin Fairy untuk menunjukkan belas kasihan." Tidak tahu apakah Jin Pinger telah mendengar dan berjalan sendiri. Setelah itu para murid Sekte Hehuan juga mengikutinya dan pergi. Gosli memandang Qin Huyan, matanya dingin. Kemudian dia juga berbalik dan berjalan kembali ke kelompok Ghost King Sect-nya. Qin Huyan berdiri di tempatnya, tersenyum tetapi matanya juga berangsur-angsur menjadi dingin. Di dalam rawa kematian, langit tampak lebih suram. Awan-awan gelap itu mengepak rapat, seolah-olah badai yang jauh lebih besar sepertinya datang lagi. Chapter 95, Miasma. Angin bertiup dari rawa kematian. Tumbuhan air berdesir dan riak-riak terbentuk di permukaan air. Memandanginya, tanah sepertinya terus-menerus. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia tetapi memiliki jenis keindahan yang berbeda. Tongkat penyerap jiwa memancarkan cahaya hijau gelap redup, cahaya redup bergerak dan berhenti di udara. Gosli yang ada di atasnya, menggenggam tangannya di belakang dan menatap ke depan. Hari ini adalah salah satu cuaca baik yang langka di rawa kematian, di bawah sinar matahari yang hangat dan menyenangkan. Suasana suram yang biasa juga sudah cukup banyak tetapi sekitar 10 zang di depannya, ada hamparan kabut abu-abu tebal seperti besar racun, naik dengan anggun dan membentang ke kiri dan kanan. Miasma melonjak dan berputar, mencapai tinggi ke langit, seperti tak ada habisnya. Ini adalah batas dari salah satu tempat paling berbahaya di dunia, rawa kematian yang paling dalam. Monyet itu, Xiao Hui, yang ada di bahunya dengan gugup membuat suara rendah. Hantu Li dengan lembut menepuk Xiao Hui dan Xiao Hui menjadi tenang, sepasang mata yang cerdik menonton racun pada saat yang sama. Pada saat ini, peluit tajam terdengar di belakang mereka, cahaya bergerak secepat kilat datang ke arah mereka. Sosok Gosli bergerak, tongkat penyerap jiwa tampaknya tahu niatnya dan tanpa tergesa-gesa membalik. Cahaya itu memekik hingga berhenti di depannya. Orang yang mengendarainya adalah seorang pria muda dengan sepasang alis lurus yang membentang ke garis rambutnya, matanya cerah dan tajam. Dalam sekejap dia muncul di depan Gosli, membungkuk dan berkata, "Wakil pemimpin, semuanya sudah diatur." Gosli tidak bertanya apa itu, mungkin dia sangat menyadarinya. Dia segera mengangguk dan berkata, "Bagus, aku akan meninggalkanmu di sini untukmu." Setelah berbicara, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berkata, "Yan Hui." Pria yang bernama Yan Hui itu berkata, "Apa itu?" Gosli melihat ke belakang punggungnya dan berkata, "Kamu selalu berkepala dingin dan aku selalu bisa menyerahkan segalanya padamu, tetapi biksu pembunuh yang hidup memiliki temperamen yang mudah berubah dan sifat yang sangat haus darah. Sekarang semua pasukan berkumpul di sini di rawa kematian ini, terlebih lagi kita tidak bisa gegabah, Anda harus mengawasinya dengan hati-hati." Yan Hui tersenyum dan berkata, "Wakil pemimpin, yakinlah, meskipun biksu yang masih hidup mempertimbangkan semua orang di bawahnya, tetapi dia tidak pernah berani menentang perintahmu, aku juga akan menahannya." Gosli mengangguk dan hendak berbalik ketika Yan Hui dengan segera berkata, "Wakil pemimpin, masih ada satu hal lagi." Gosli memandangnya, Yan Hui ragu-ragu sejenak, mendesak senjatanya di bawah kakinya dan mendekati Gosli. Pada saat yang sama ia menurunkan suaranya, "Saya baru saja menerima berita dari kantor pusat, King Long dan Scarlet Bird of the Empat Utusan Suci tiba-tiba menuju ke arah rawa kematian beberapa hari yang lalu." Ekspresi Gosli sedikit berubah tetapi segera ekspresinya kembali normal. Setelah beberapa saat dia berkata, "Jangan mengumumkan masalah ini, kalian semua melanjutkan seperti yang direncanakan, tetapi awasi semua perubahan." Yan Hui diam-diam berkata, "Ya." Setelah berbicara, dia membungkuk kepada Gosli dan pergi. Gosli melihat sosoknya yang menghilang, perlahan-lahan berbalik dan melihat racun yang sangat besar itu. Setelah beberapa saat dia tiba-tiba berkata, "Xiao Hui, ayo pergi." Xiao Hui di bahunya, menggaruk kepalanya dan Zizi memanggil 2 kali. Gosli tersenyum, tongkat penyerap jiwa menyala dan satu orang dan satu monyet di bawah lampu hitam hijau, terbang ke racun besar itu. Nyaris ke racun, lampu-lampu di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Langit cerah. Yang ada di sana beberapa saat yang lalu hilang dan hanya meninggalkan selimut kabut abu-abu. Orang hanya bisa melihat tidak lebih dari setengah zang di depan. Hampir pada saat yang sama ketika Gosli memasuki racun,
Cahaya penyerap jiwa melonjak, dari bawah itu melompat ke atas, membentuk lingkaran cahaya dan mengelilingi kedua Ghostly dan Xiao Hui. Racun di sekitarnya berputar dan berguling tetapi tidak ada yang bisa masuk ke dalam lingkaran cahaya ini. Melihat keluar dari dalam, racun seperti awan yang mengikuti pergerakan Ghostly di udara, berpisah di depan dan menutup di belakang, dari atas ke bawah, racun abu-abu ini ada di mana-mana. Begitu penerbangan dimulai, ia terbang untuk waktu yang sangat lama, wajah Ghostly menjadi semakin khusyuk. Dinding racun yang sangat beracun ini ada di dalam rawa kematian, garis batas yang paling jelas antara rawa dalam dan rawa luar. Meskipun lubang tanpa dasar ada di mana-mana di rawa luar tetapi itu tidak akan menjadi masalah jika seseorang berhati-hati. Namun di rawa dalam ini, belum lagi tentang hal-hal lain, hanya racun yang sangat beracun ini untuk orang biasa. Bahkan jika orang itu menahan napas tetapi begitu kulit mereka menyentuh benda beracun ini, dalam waktu singkat gas beracun akan menembus dan membunuh mereka. Meskipun Ghostly telah mencapai kemajuan besar dalam keterampilannya dan tidak lagi menjadi murid di Bukit King Yun tetapi dia masih tidak berani menurunkan penjagaannya terhadap racun semacam itu. Di dalam rawa kematian, di mana-mana berbahaya, terutama rawa bagian dalam, sebuah hutan belantara sejak zaman dahulu dengan bahaya yang tidak terduga. Dia waspada dan bergerak maju dengan hati-hati. Hanya saja tembok racun ini tebal tidak normal, setelah terbang untuk yang lain ketika dia masih di dalamnya dan di sekitarnya masih selembar abu-abu. Dia merasa khawatir, menurut perkiraannya sekarang dia sudah akan terbang sekitar 100 sang. Bisa jadi di tanah liar yang keras ini, ditutupi oleh racun selama berabad-abad, kemungkinan besar harta karun langka apapun yang lahir di dalamnya, dalam 10 juta tahun ke depan tak seorang pun akan tahu, apalagi mendapatkan tangan mereka di atasnya. Sementara dia memikirkannya dalam hatinya, cahaya penyerap jiwa berlipat ganda dan racun abu-abu di sekitarnya berputar tanpa henti, itu juga nampaknya meningkatkan kecepatan juga. Tiba-tiba hati Ghostly melompat, jauh di dalam racun di depannya, cahaya biru menyala tapi menghilang setelah itu. Cahaya biru redup itu entah bagaimana sepertinya familiar. Hampir pada saat yang sama, racun yang berputar-putar pelan meningkat dengan kecepatan tiba-tiba, seperti sepanci air, tiba-tiba mendidih. Di atas kiri dan kanan, racun abu-abu mulai berputar dengan gila-gilaan, banyak pusaran miasma yang tidak besar atau kecil muncul di depannya, masing-masing jelas memiliki kekuatan isap, menyerangnya dari segala arah. Xiao Hui di bahu Ghostly tidak membuat satu gerakan pun, diam-diam, zizi, dan mencengkeram pakaian Ghostly dengan erat. Wajah Ghostly dingin tapi alisnya mengerutkan kening dalam, tiba-tiba dengan mendengus, tubuhnya menegang dan dalam cahaya hijau penyerap jiwa, cahaya emas tiba-tiba melonjak, bersama dengan lampu hijau, saling menyinari. Segera racun di sekitarnya dipaksa mundur beberapa derajat. Pada saat yang sama, tongkat penyerap jiwa bangkit dan meledak, benar-benar mengabaikan bahaya di depan dan masuk ke pusaran racun terbesar. Begitu berada di pusaran racun yang sangat besar, dia langsung merasakan kekuatan isap meningkat pesat, angin menderu dan mengalir dari segala arah, semuanya adalah racun-racun. Wajah Ghostly memucat dan dia tersedot oleh kekuatan besar alami ke langit. Angin dingin yang menusuk menghisap tak henti-hentinya, membuat gelisah awan, seperti dewa angin yang marah. Ghostly menarik napas dalam-dalam di udara dan tiba-tiba mendorong kedua tangannya, tangan kiri membuat tanda, tangan kanan membuat mantra. Lampu emas dan hijau bersinar di wajahnya pada saat yang sama dan mulai berkedip setelah sementara, dengan cepat berintegrasi menjadi satu. Jika saat ini akan ada master fraksi baik di sekitar, kemungkinan besar orang itu akan terlalu terpana untuk kata-kata. Sekte King Yun, Tai Chi Suan King Wei dan Kuil Tian Yin Great Brahman Wisdom telah benar-benar bergabung menjadi satu di dalam pemuda ini. Di dalam lampu hijau keemasan yang cemerlang, tongkat penyerap jiwa segera menjadi tenang dan tidak lagi bergoyang karena angin. Itu masih bertahan di tengah badai, Ghostly fokus dan mengamati tetapi badai itu menjadi lebih dan lebih ganas, awan gas menguap dan melonjak dengan marah. Ke depan, di mana-mana masih abu-abu. Ghostly ragu-ragu untuk sementara waktu tetapi akhirnya tahu bahwa di tempat yang sangat berbahaya ini, dia benar-benar tidak boleh tinggal lama dan mengarahkan tongkat penyerap jiwa untuk memaksa jalan keluar dari tepi badai berputar yang keras ini. Langsung mata dan telinganya sangat parah diserang, langit berbalik dan tanah berputar. Akhirnya dia berhasil keluar dari mata badai ini. Karena dia telah menggunakan cukup banyak upaya untuk keluar jadi setelah meninggalkan racun pusaran, dia terbang cukup jauh. Hanya karena kebingungan tadi,
Meskipun racun lambat-lambat menetap tetapi Ghostly mengerutkan kening, dia tidak yakin apakah dia terbang dengan cara yang salah. Ketika dia masih ragu-ragu, Xiao Hui tiba-tiba menjerit memperingatkan. Ghostly terkejut dan bahkan tanpa melihat dengan hati-hati, dia secara tidak sadar memaksa tubuhnya untuk bergeser 3 kaki ke samping. Hong, di awan kelabu, sesosok hitam besar bergemuruh, menyapu tempat dia baru saja berdiri. Bau-bau darah menyerang hidung, bahkan lingkaran cahaya penyerap jiwa tidak bisa sepenuhnya menghalanginya, aroma samar itu melayang masuk. Hanya sesaat kemudian, hal yang sangat aneh ini menghilang lagi ke racun. Ghostly tertegun dan jantungnya berdebar, pada saat benda besar ini muncul, sepertinya memberinya pukulan keras ke kepalanya. Saat berikutnya, mengabaikan pekikan Xiao Hui dan bahkan mengabaikan bahaya besar, dia mengejar. Hanya saja monster aneh itu menghilang dalam sekejap. Meskipun tubuhnya sangat besar di luar imajinasi tetapi kecepatannya sangat mencengangkan, di samping dinding racun yang tebal ini, ia tidak dapat melihat lebih dari setengah sang. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat menemukan monster aneh itu lagi. Ghostly mengerutkan kening, perlahan berhenti dan berkonsentrasi. Tiba-tiba di depannya, sebuah teriakan terkejut dan setelah itu lebih banyak teriakan mengikuti. Sebenarnya ada beberapa orang di depan dan dia menebak bahwa mereka bertebaran ketakutan ketika monster itu melewati mereka. Ghostly sangat bersemangat dan terbang, awan mulai berputar dan bergoyang di depannya. Tiba-tiba sebuah teriakan marah dan sebuah suara, dingin dan jelas, yang jahat. Sebelum kata-kata itu selesai, cahaya biru cepat dan ganas tiba-tiba datang dari samping, bertujuan untuk dadanya. Seperti pelangi yang melewati cakrawala, itu juga mengubah racun di sekitarnya menjadi biru cerah. Ghostly terkejut, serangan pedang orang ini ganas, terus maju dengan kemauan yang gigih dan tidak memberikan belas kasihan sama sekali. Hanya struk ini, dan itu mengungkapkan keterampilan tinggi seseorang dan pasti tidak bisa diremehkan. Pada saat kritis ini, tubuhnya tidak mengurangi momentum maju dan malah meningkat. Seperti kilat, dia menyerbu ke langit untuk melepaskan pedang di belakangnya dan kemudian membalas. Tanpa diduga asal-usul orang itu dalam kabut itu tidak sederhana, keduanya dipisahkan oleh racun dan tidak dapat melihat dengan jelas wajah masing-masing tetapi hanya dari reaksi pedang, bahwa cahaya biru tampak hidup, mengejar dengan kecepatan seperti kilat dan sejenisnya, sebuah bayangan, jarak di antara mereka tidak pernah berkurang. Dalam sekejap racun di sekitarnya segera bergejolak, Ghostly menjadi cahaya hijau redup, cahaya biru mengikuti di belakang, keduanya naik ke surga dan turun ke bumi, bergeser dan bergerak seperti kilat, di lapisan gas beracun ini, tanpa henti mengejar, awan melonjak setiap kali mereka lewat. Saat dikejar, Ghostly mengerutkan kening, orang di belakangnya sangat kuat dan dengan tergesa-gesa dia tidak dapat melihat senjata magis apa yang dia gunakan tetapi keganasan niat membunuh orang itu jelas-jelas. Itu pasti tidak akan dari fraksinya sendiri sehingga kemungkinan besar dari fraksi baik yang tidak akan hidup berdampingan dengannya. Dari Good Faction, sosok kuat manakah itu? Pikiran itu baru saja terbentuk di kepalanya tetapi tangannya sudah mulai membalas. Lain jika pengejaran terus berjalan, itu tidak akan membahayakan orang di belakang tetapi dia akan seperti terbang tanpa kepala terbang di sekitar, siapa yang tahu hal-hal aneh apa yang mungkin dia temui. Lampu hijau melonjak, tubuh Ghostly tiba-tiba melonjak tajam dan berbalik di udara, tongkat penyerap jiwa berbaring horizontal di depan dadanya. Cahaya biru di belakangnya sepertinya merasakan sesuatu, cahaya pedang melonjak dan menjadi lebih kuat, menyerbu ke dadanya. Ghostly meraih tongkat penyerap jiwa di depannya, manik-manik hijau pada tongkat hitam segera melepaskan cahaya yang besar, di bawah cahaya itu, helai darah merah juga tampak menyala pada saat yang sama, darah merah diam-diam mulai giliran, lampu merah dan sinar hijau, redup dan diam-diam menghadap ke cahaya pedang biru, bertemu langsung. Ledakan. Tubuh Ghostly bergetar hebat dan tubuhnya dipaksa kembali oleh satu sang. Tapi cahaya pedang biru itu juga terbang kembali dengan dampak yang hebat, seseorang sepertinya mengerang di awan gas, jelas orang itu juga tidak mudah melakukannya. Beberapa tahun ini Ghostly telah berlatih jalan jahat Tiansu siang dan malam, di samping orb penyedot darah di sampingnya, karakteristik biadabnya telah lama berkembang. Dan sekarang tidak sepatah kata pun lagi, langsung ia terbang ke depan, tongkat penyerap jiwa menembus udara. Namun tongkat penyerap jiwa baru saja bertindak ketika awan gas di depan tiba-tiba berpisah, musuh tiba-tiba pantang menyerah, orang itu baru saja stabil dan menyerang kembali dengan segera. Ghostly memberikan peluit tajam dan mengarahkan senjata magisnya,
segera bertarung dengan cahaya pedang biru itu. Saat ini tongkat penyerap jiwa dan cahaya biru sudah bertarung satu sama lain tetapi awan gas berputar dan berguling. Ghostly tidak dapat melihat senjata magis itu dengan jelas dan bergantung pada tubuhnya dan reaksi tongkat penyerap jiwa untuk mengendalikannya. Pertempuran mendadak ini bagi mereka berdua sangat berisiko karena kedua belah pihak sangat terampil dan jika salah satu tidak hati-hati, mereka akan dibunuh oleh yang lain atau jika mereka terluka dan terganggu untuk sesaat, mereka akan menjadi mangsa racun beracun di sekitarnya, racun. Kedua skenario itu juga mengancam jiwa. Pihak lain di depan jelas tidak berharap untuk bertemu sosok seperti itu tetapi di awan gas, dia tidak dapat melihat wajahnya juga. Tetapi melihat pedang itu meledak, orang itu tidak menunjukkan tanda-tanda mundur sedikit pun. Dalam momen percikan batu api ini, tongkat penyerap jiwa dan cahaya pedang biru berbenturan dengan keras dalam racun, dentuman keras terdengar. Dengan dua senjata ajaib ini di tengah, racun melonjak dan bergejolak, tidak jelas menjadi pusaran besar lainnya. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak tetapi tongkat penyerap jiwa dan roh Li ditempa oleh darah. Reaksi satu sama lain terasa seolah-olah mereka terhubung oleh daging dan darah. Ghostly merasa bahwa energi dingin di atas tongkat penyerap jiwa diliputi kegembiraan, seolah-olah senjata magis ini memiliki roh yang menjadi bersemangat. Perasaan ini benar-benar aneh, sejak dia telah mencapai kemajuan besar dalam kultivasinya, dia tidak merasakannya lagi. Hanya saja, sudah lama sekali ketika dia masih bocah yang tidak tahu apa-apa, perasaan ini, dia pernah merasakannya. Sebuah kejutan menembus hatinya, seakan tidak jelas sesuatu melonjak dalam hatinya. Tongkat penyerap jiwa dan cahaya biru itu bentrok keras untuk terakhir kalinya dan terbang kembali. Saat ini racun di sekitarnya semakin meningkat dan Ghostly dan pertempuran orang itu telah mencapai. Keduanya dipisahkan oleh racun, hanya bergantung pada indera spiritual mereka. Di satu sisi mereka harus bertahan melawan serangan dan di sisi lain mereka masih harus menangkal racun beracun di sekitarnya. Jelas dengan bahaya semacam ini, semakin cepat pertempuran ini berakhir, semakin baik. Topan itu bergolak hebat, pada saat yang sama menimbulkan banyak pusaran kecil lagi tetapi mata Ghostly tertuju pada pihak lain. Di belakang racun tebal itu, sekilas cahaya biru, dia bahkan tampak merasakan tatapan membunuh orang itu. Tiba-tiba peluit yang jelas terdengar, peluit tajam dari cahaya pedang biru menembus udara, itu langsung menembus lapisan awan dan berubah menjadi sinar cahaya yang sangat besar, menghantam dari atas. Ghostly tidak berusaha untuk menghindari dan terbang tegak, menembus ke dalam cahaya biru dan ke tempat orang itu berada. Orang di awan gas itu berteriak dengan marah, cahaya biru melonjak dan seketika semua kecemerlangan ditarik kembali ke lapisan awan itu. Setelah beberapa saat, itu membeku menjadi pedang langit biru langit yang menyala berkilo-kilometer, menyerbu dengan kekuatan yang luar biasa. Hampir pada saat yang sama, lampu hijau tongkat penyerap jiwa melonjak sangat besar, langsung menyebabkan racun di sekitarnya dalam satu zang kembali, dan naik untuk menemuinya. Serangan hidup dan mati, pada saat ini. Orang itu memegang gagang pedang, roh Li mencengkeram tongkat penyerap jiwa, keduanya saling menyerbu. Dua lampu tajam, langsung memaksa kembali semua racun di sekitarnya. Seolah menahan napas, menunggu saat itu untuk menentukan hidup dan mati. Tangan putih dan putih memegang gagang pedang, gaun yang mengepul dan menari ditiup angin, dia, seperti peri dari Nine Heavens, dengan kecantikan yang tak tertandingi, pada saat awan-awan tersebar, muncul di sisi lain. Lu Sueki, setelah bertahun-tahun, saat ketika mereka bertemu lagi, apa yang terlihat dalam pandangan masing-masing? Kemungkinan besar, hanya dalam sekejap itu. Tiba-tiba seluruh dunia tampak terhenti, racun kelabu dipaksa kembali oleh senjata magis tertinggi, perlahan-lahan mengungkapkan sosok pria itu. Pria yang terukir dalam hatinya, tepat di depan. Dia tidak bergerak, hanya hatinya yang sedikit gemetar. Dua senjata ajaib seperti kilat, seperti cahaya, seperti generasi lama dari musuh bebuyutan yang terjerat selama 3 kehidupan dan 7 generasi, dipaksa maju. Apakah itu membenci, cinta, untuk menentukan kematian Anda dan kelangsungan hidup saya dalam sekejap ini? Saat itu, tepat di depan. Saat itu, di saat napas. Apa itu, yang lebih cepat dari kilat? Ini, apa itu, yang diam-diam tertinggal di hati? Apakah itu niat? Tongkat penyerap jiwa yang menyilaukan tiba-tiba berbelok sedikit dan memberi jalan. Ghostly tiba-tiba membuka dadanya lebar, Xiao Hui di pundaknya menjerit. Bintik-bintik cahaya biru seperti bintang, menyembur.
Tapi dia tidak pernah merasakan sakit, dari sisinya, melesat oleh nafas rambut, seolah-olah reaksi yang tidak bisa dijelaskan, bahwa Tianya Celestial Sword juga membelok sedikit ke sisi lain. Momen ini benar-benar sangat berbahaya, Gosli dan Lu Sueki, jika siapapun yang terlambat 1 menit atau ragu-ragu untuk sesaat, itu akan segera menyebabkan pihak lain dipenggal oleh senjata ajaib. Hanya karena alasan yang tidak diketahui, mereka menyerah. Dalam sekejap yang dia lewatkan, dia masih menatap dalam-dalam. Jauh di dalam mata gadis cantik itu, sosok yang terpantul, sebenarnya miliknya. Karena kekuatan besar yang diberikan untuk pertempuran hidup dan mati, tubuh mereka tidak bisa tidak terbang ke arah yang berbeda, terpisah jauh. Di udara, tidak jelas di gaunnya, apakah itu memiliki aroma samar. Langit tiba-tiba menyala, Gosli tiba-tiba pulih kembali dan melihat hutan lebat tak terbatas muncul di bawah kakinya dan dia akan mendarat. Langit rendah, awan gelap bergerak dan tanpa sadar dia menembus racun tebal yang tak terbayangkan itu dan akhirnya mencapai tumbukan dalam yang berbahaya. Di udara, dia menstabilkan tubuhnya dan perlahan-lahan mendarat. Dia tiba-tiba menoleh, tetapi hanya melihat dinding racun yang besar itu, yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno, menjulang tinggi di sana. Dan tentu saja, di mana gadis itu sekarang? Chapter 96, Bunga Misterius. Xiao Huan berdiri di pintu masuk desa, memandang ke arah rawa kematian dengan khawatir. Cuaca masih cerah di pagi hari, tetapi sekarang langit sudah gelap dan badai lain sepertinya datang. Kemarin larut malam, dia dan kakeknya, Zhou Yixian dan Jin Pingerdel berada di rawa kematian tetapi setelah Jin Pinger melakukan perjalanan dan kembali lagi, dia tampak kelelahan dan pada malam yang sama, mengirim keduanya keluar dari rawa kematian. Xiao Huan secara pribadi bertanya pada Jin Pinger tetapi Jin Pinger hanya berkata, situasi sekarang di Marsh kematian telah menjadi lebih berbahaya daripada yang saya harapkan, jika Anda berdua terus tetap di sini, itu hanya akan membahayakan diri Anda sendiri. Xiao Huan selalu mempercayai kata-kata saudari ini, malam itu dia dan Zhou Yixian meninggalkan rawa kematian dan pada saat yang sama, menuruti perintah Jin Pinger, untuk bersiap-siap dan meninggalkan tempat ini hari ini. Hanya saja, dia sudah mengenal Jin Pinger untuk beberapa waktu tetapi tadi malam adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi serius di wajah Jin Pinger. Dia berpikir dan tidak bisa tidak merasa cemas untuk saudari ini. Xiao Huan, teriakan akrab dari belakang, Xiao Huan berbalik dan Zhou Yixian berjalan, dia berkata, semua hal sudah penuh, ayo pergi. Xiao Huan mengangguk tetapi tidak bisa menahan diri dan bertanya kepada Zhou Yixian, kakek, apakah Anda pikir saudara perempuan Pinger akan memiliki bahaya dalam rawa kematian? Zhou Yixian terkejut dan dengan kasar menjawab, bagaimana saya tahu? Bibir Xiao Huan menekan erat dan dia menatapnya. Zhou Yixian setelah semua masih menyayangi cucu ini, dia menghela nafas dan memeriksa untuk memastikan tidak ada orang di sekitar, dia berjalan ke sisi Xiao Huan dan berbicara dengan suara rendah. Beberapa hari di rawa kematian, kami melihat beberapa murid Chang Shen Hall saat mengikuti Jin Pinger tetapi sejak kemarin, apakah Anda melihat salah satu murid Chang Shen Hall? Xiao Huan terkejut. Zhou Yixian tersenyum, ekspresi berbeda dari tingkah lakunya yang biasa muncul, matanya tajam dan cerah, dia berkata, terutama hari itu ketika kamu bertemu dengan monster kepala ikan itu, aku mendengarnya dengan sangat jelas dari samping, yang bertemu dengan Jin Pinger persis fraksi jahat lainnya dua sekte besar, Ghost King Sect dan Wan Duklan muda dan sangat terampil, Ghost Li dan Qin Wuyan. 3 orang ini pada pertemuan waktu ini di dalam markas besar Chang Shen Hall di mana kekuatan utama mereka, apa yang Anda pikir sedang mereka lakukan? Alis Xiao Huan yang melengkung mengerutkan kening, setelah beberapa saat dia tiba-tiba keluar, kakek, jangan bilang maksudmu. Zhou Yixian memotong, itu benar. Aku takut Chang Shen Hall yang menikmati ketenaran yang singkat dalam 800 tahun terakhir telah padam dalam 3 tangan iblis muda ini. Yu Yangzi dengan keterampilan yang sangat tinggi, bahkan dia akan benar-benar, dia menghela nafas panjang, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram, setelah terdiam lama, dia berkata, sekarang perkelahian internal di fraksi jahat semakin intens dari hari ke hari. Sekte-sekte Good fraksi juga saling licik, 10 tahun yang lalu King Yun Sekte menderita kerugian besar dan sampai hari ini belum pulih. Dunia ini akan menderita jurang kesengsaraan lagi. Xiao Huan menatap kosong, Zhou Yixian menghela nafas panjang dan tiba-tiba bersemangat. Hehe, dia tertawa dan berkata, jika dunia akan kacau, biarkan saja, apa urusan kita? Ayo pergi, mari terus membawa manfaat bagi masyarakat.
Xiao Huan terdiam, Zhou Yixian tampaknya tidak keberatan sama sekali dan berjalan untuk mengambil bungkusan itu. Dia memegang tiang bambu dengan spanduk, Immortal Guide memutar kepalanya dan hendak memanggil Xiao Huan ketika tiba-tiba dia menatap dengan bingung, matanya menatap melewati Xiao Huan. Xiao Huan melihat ekspresi aneh kakeknya dan dengan cepat berbalik. Dia juga terkejut, Tao Dok liar dengan wajah sial dan ekspresi suram. Berjalan dari rawa kematian, dia melihat sekeliling dan melihat Xiao Huan dan Zhou Yixian berdiri di desa jalan masuk. Pagi-pagi ini, Tao Dok liar yang telah mengikuti Gosli selama ini, tiba-tiba diperintahkan untuk meninggalkan rawa kematian oleh Gosli. Wild Dog tercengang, tetapi entah bagaimana di dalam hatinya dia tahu bahwa kematian rawa sekarang sangat berbahaya dan itu juga baik baginya untuk pergi. Hanya saja dengan dingin diceritakan oleh wajah muda Gosli yang kaku itu, dia sangat tersinggung dan menggerutu dan dengan marah berjalan keluar. Sekarang setelah dia secara tak terduga bertemu dengan Xiao Huan di pintu masuk desa, Wild Dog tanpa tahu mengapa, hatinya berdebar dan tanpa sadar membuat jalan memutar ke samping, apa sebenarnya yang dia takuti. Tanpa diduga setelah tidak lebih dari 2 langkah, suara Xiao Huan terdengar dari belakang, "Pries, tunggu." Anjing liar kaget dan perlahan berbalik, Zhou Yixian mengerutkan kening dan berjalan ke Xiao Huan. Dia dengan marah berkata, "Untuk apa kau memanggilnya?" Xiao Huan menatap Zhou Yixian dan tidak peduli tentang dia, senyum muncul di wajahnya dan dia berjalan, mengambil payung dari bungkusannya. Dia berkata kepada Wild Dog Taois, "Pries, aku belum mengembalikan payungmu padamu." Wild Dog melirik payung itu, wajahnya menunjukkan ekspresi yang bertentangan. Untuk sesaat dia merasa bingung dan juga tidak mengulurkan tangannya untuk menerima. Xiao Huan tidak keberatan dan mendorong payung ke tangan Wild Dog Taois, tersenyum manis padanya dan berkata, "Terima kasih kepadamu tempo hari." Tao anjing liar tiba-tiba merasakan sesuatu yang cerah di depannya, penglihatannya tampak kabur, tanpa sadar dia menelan. Xiao Huan berjalan kembali ke Zhou Yixian, mengambil alih bundel Zhou Yixian dan berkata, "Ayo pergi kakek." Zhou Yixian menatap Wild Dog yang masih bingung dan berjalan pergi dengan Xiao Huan. Dia masih bergumam, "Mengapa kamu terus tersenyum bahagia padanya?" Xiao Huan dengan kesal berkata, "Kakek, dia orang yang baik." Zhou Yixian, sebuah suara, berkata, "Dia adalah orang yang baik maka bukankah aku akan menjadi reinkarnasi Buddha?" Sosok Xiao Huan dan Zhou Yixian berangsur-angsur pergi dan suara mereka juga berangsur-angsur memudar. Wild Dog berdiri di tempatnya, tangannya masih memegang payung dan tidak bergerak. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan berjalan maju dengan langkah besar, menuju ke arah kemana Xiao Huan dan Zhou Yixian berjalan. Setelah sosok mereka menghilang satu demi satu, desa Bikuang kembali melanjutkan keheningannya. Di sudut beberapa zang dari pintu masuk desa, seorang pria dan seorang wanita berdiri di sana. Pria mengenakan jubah putih panjang sementara gadis itu memiliki kerudung menutupi wajahnya. Itu King Long dan Yuji. King Long dengan acuh tak acuh berkata, "Latar belakang Zhou Yixian, tahukah Anda?" Bersembunyi di balik kerudung hitam, Yuji tidak berbicara. Kerudung hitam itu sedikit bergoyang, dia sepertinya menggelengkan kepalanya. King Long merenung sejenak, matanya sepertinya memantulkan pikirannya yang dalam dan berkata, "Orang ini sepertinya tidak sesederhana itu dan cucunya benar-benar berhubungan dengan Hehuan Sekte Jin Pinger. Kita harus lebih memperhatikan mereka di masa depan." Yuji setelah terdiam beberapa saat, dengan acuh tak acuh berkata, "Ayo pergi. Hal penting yang diminta kepala sekte untuk kita lakukan, kita tidak bisa menunda lagi." King Long menatapnya, jejak kekhawatiran melintas melewati matanya tetapi ekspresinya tidak berubah, dia berkata, "Itu benar, ayo pergi." Setelah berbicara, keduanya dengan tergesa-gesa berjalan keluar dari desa Bikuang tetapi arah mereka berlawanan dari Zhou Yixian dan yang lainnya, mereka menuju ke rawa kematian. Angin bertiup entah dari mana, menyapu surga dan bumi, membawa aroma samar kesunyian. Langit tampak semakin gelap, ledakan, guntur bergemuruh di awan, tetesan besar hujan segera jatuh berturut-turut, membasahi surga dan bumi, di mana-mana kelabu dan suram. Gosli berdiri di atas pohon besar, menonton. Di belakangnya masih ada tembok racun yang sangat besar. Sebenarnya jika menurut logika konvensional, biasanya setiap kali racun itu keluar dari air kotor pegunungan menghadapi hujan, itu akan melemahkan dan menjadi diam tetapi racun-racun di rawa yang paling dalam ini tampaknya tidak perlu takut pada air hujan sama sekali, tidak peduli bagaimana angin bertiup dan hujan turun, masih setinggi itu.
Hantu Li perlahan-lahan membalikkan kepalanya dan melihat ke depan tetapi tanpa diduga di rawa bagian dalam ini, ia memiliki hutan lebat yang tumbuh di dalamnya dan dalam angin yang meratap dan hujan deras, hutan tampak tak berujung, siapa yang tahu seberapa jauh jaraknya. Selain itu hujannya sangat besar dan meskipun penglihatannya sekarang jauh lebih jelas daripada berada di racun tetapi dia masih tidak bisa melihat terlalu jauh. Zizi, Zizi. Tiba-tiba cabang di samping melompat, itu adalah Xiao Hui yang baru saja pergi dan sekarang memantul kembali. Dalam 2 atau 3 lompatan itu melompat kembali ke bahu Gosli. Tangannya membawa beberapa buah liar yang dipetik dari suatu tempat, nyengir itu memberikan satu kepada Gosli, tangan lainnya ditutupi dengan 3 atau 4 buah liar. Itu membuka mulutnya lebar dan mengunyah. Gosli tersenyum, menerima buahnya dan menggigitnya juga, rasanya tidak enak tetapi rasanya juga berbeda. Hujan semakin deras, guru bertepuk tangan tanpa henti. Gosli tidak menggunakan senjata magisnya untuk menghalangi dan membiarkan hujan membasahi dirinya. Xiao Hui duduk di bahu Gosli, rambutnya menjadi lebih basah saat itu tetapi sepertinya tidak keberatan dan hanya peduli pada buah di mulutnya. Kaji-kaji dengan senang hati mengunyah. Ekornya yang panjang membentang di belakang Gosli dan bergoyang di sana-sini. Gosli perlahan memakan buah liar di tangannya dan tiba-tiba dengan lembut berkata, "Xiao Hui, apakah kamu juga mengenalinya sekarang?" Agaknya mulut Xiao Hui masih mengunyah buah itu, ia menggumamkan beberapa suara yang tidak cerdas, sepasang mata monyet berputar-putar dan menatap Gosli. Gosli sepertinya tidak mengharapkan jawaban dari monyet dan terus berkata, "Mengapa dia tidak membunuhku? Bukankah dia selalu membenci orang-orang fraksi jahat?" Gemuruh. Xiao Hui tidak menjawab tetapi suara guntur yang membelah terdengar di langit. Hantu Li perlahan mengangkat kepalanya, langit hujan jatuh, seperti pisau seperti pedang, berubah menjadi ribuan dan ribuan, melempari. Tubuhnya sedikit gemetar, tiba-tiba pikirannya terbang, seolah-olah dia telah kembali ke malam itu ketika dia masih anak-anak, dirinya dengan biksu tua yang tampak jinak di luar desa, diam-diam dan dengan tenang berbicara kepada dirinya sendiri. Adegan ini, sebenarnya terukir jauh di dalam hatinya, selama bertahun-tahun, sepertinya tidak pernah pudar sama sekali. Kedua tangannya mencengkeram erat, kukunya menusuk ke dalam telapak tangannya, bahkan tubuhnya juga mulai bergetar. Tongkat penyerap jiwa di lengan bajunya, seperti biasanya, juga hampir menyala pada saat yang sama, perasaan dingin yang akrab menyapu seluruh tubuhnya, energi ganas dari Sinister Orb juga sepertinya menumpuk di matanya, sedikit demi sedikit. Xiao Hui di bahunya, dengan gugup memanggil. Di langit, kilatan petir menerobos, Gosli melolong dan melompat, seluruh tubuhnya bermandikan cahaya merah, tangan kanannya terulur, tongkat penyerap jiwa sudah ada di tangannya, lampu hijau gelap berkumpul di tengah hujan untuk membentuk sinar cahaya yang sangat besar, menghantam dengan keras. Saat ini matanya sudah benar-benar dipenuhi dengan cahaya merah darah, ekspresinya sangat buruk dan wajahnya berubah, ia menggeram dengan suara rendah, seperti binatang buas. Sinar hijau besar yang menimpa tiba-tiba, pohon besar tempat dia berdiri sebelumnya, telah terbelah menjadi dua, masing-masing sisi jatuh ke arah yang berlawanan. Gemuruh, kecelakaan guntur lain terdengar di cakrawala. Xiao Hui melompat ke samping dan mengawasinya diam-diam. Gosli, dengan satu kaki berlutut di lumpur yang sangat kotor yang basah oleh hujan, tangan kanannya mencengkeram erat tongkat penyerap jiwa, seluruh tubuhnya gemetar, tatapan mengancam melintas di matanya tetapi di wajahnya agak menderita. Siapa yang tahu, rasa sakitnya yang semakin besar. Energi yang lembut dan lurus, samar melompat di dalam tubuhnya. Pada pakaian yang basah kuyup oleh hujan, di lengan kanannya, cahaya samar bundar tiba-tiba menyala, energi yang benar ini sangat murni, naik dari cermin inferno, yang diikat di lengan kanannya dan masuk ke tubuhnya, secara bertahap menentang energi jahat Sinister Orb itu. Setelah waktu yang lama, cahaya merah darah di matanya perlahan menghilang, ekspresinya juga berubah ringan dan relatif. Cahaya cemerlang dari kedua tongkat penyerap jiwa dan Inferno Mirror juga secara bertahap melemah dan menghilang. Gosli, seolah-olah setelah pertempuran besar, perlahan-lahan berdiri, tampak kelelahan. 10 tahun ini, siang dan malam ia telah berlatih dengan Evil Wei Tian Sudan, siang dan malam terbenam dalam sifat jahat dari Sinister Orb. Dia juga, berkali-kali seperti hari ini, hampir diambil alih oleh energi jahat Sinister Orb tetapi karena dia memiliki Tai Chi Xuan King Wei dan Great Brahman Wisdom di dalam tubuhnya, yang merupakan fraksi baik cara terbaik kultivasi, dia kemudian nyaris tidak berhasil melawan.
Tetapi bagian yang paling penting adalah, setiap kali ketika kesadarannya berada di ambang kehancuran, senjata magis misterius lainnya, Inferno Mirror, di tubuhnya akan selalu memancarkan energi yang kuat yang misterius dan murni dan secara paksa menariknya kembali dari kemundurannya menjadi jalan jahat yang merusak. Hanya saja, dia sendiri juga tidak tahu, berapa lama lagi dia masih bisa melawan si jahat alami Sinister Orb ini, dan baginya, setiap kali dia mengingat masa lalu, dia akan mengingat Biao. Siksaan semacam itu benar-benar penderitaan yang tak tertahankan. Jika bukan karena karakter ketekunannya, kemungkinan besar dia akan menjadi gila sejak lama. Dan semua hal ini, bahkan Raja Hantu yang lihai tidak pernah mendeteksi itu. Dia tidak pernah memperhatikan bahwa ajudannya yang paling cakap malah berbatasan dengan kegilaan siang dan malam. Dia perlahan berdiri, membuka mulutnya dan kemudian menemukan suaranya berubah serak, "Xiao Hui, ayo pergi." Xiao Hui berkedip, melompat turun dan melompat ke bahunya. Gosli dengan lembut merapikan rambut Xiao Hui, bibirnya bergerak tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan, mengambil napas dalam-dalam dan melangkah, berjalan menuju bagian dalam. Hutan, di rawa kematian batin yang dikelilingi oleh hujan tak henti-hentinya, selain suara badai, tidak ada yang bisa terdengar antara surga dan bumi, hutan kuno dan lebat diam, hujan menghantam dedaunan dan tetesan hujan bergulir dan jatuh. Di Cakrawala, guntur lain. Hujan berlanjut selama 1 jam dan tidak ada niat untuk berhenti. Lin Jingyu menghapus tetesan air hujan dari wajahnya, tetapi pada saat berikutnya, setetes air hujan turun. Dia tersenyum pahit dan menyerah. Di hutan kuno, hanya ada sosoknya. Sendiri di wilayah rimba yang berbahaya dan asing ini, benar-benar ada perasaan takut yang tak terlihat. Awalnya Sekte King Yun dan Kuil Tian Yin, murid-murid yang luar biasa di lembah Fenxiang memasuki rawa dalam bersama. Tetapi ketika melintasi dinding racun itu, pertama adalah karena peristiwa yang tiba-tiba, mereka menghadapi mata badai yang aneh di tengah dan itu menghancurkan formasi mereka. Tanpa menunggu mereka mengumpulkan indera mereka, seekor binatang aneh yang sangat besar tiba-tiba muncul di racun itu, lewat melalui mereka. Karena tingkat visibilitas dalam racun, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas seperti apa monster itu dan monster itu sepertinya hanya lewat dan tidak menyerang mereka tetapi karena tubuhnya sangat besar, meskipun semua orang sangat terampil tetapi pada saat itu panik, masing-masing terbang ketakutan dan dengan badai racun, mereka dipisahkan. Lin Jingyu terus terbang dan dengan perlindungan Dragon Slaying Sword, pecah dari racun dan datang ke hutan rawa dalam kuno ini. Dan lokasi di mana dia pecah, sebenarnya hanya beberapa mil saja dari tempat Gosli berada. Dua teman masa kecil ini, yang dulu sedekat saudara lelaki sejati, belum mengetahui situasi ini. Hanya saja meskipun mereka tahu, apa yang mereka hadapi mungkin menjadi adegan yang lebih menyakitkan. Lin Jingyu secara alami tidak menyadari hal ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang masih penuh dengan awan tebal yang suram. Hujan ini sepertinya akan berlangsung selama setengah hari. Dia mengutuk pelan, setelah berpikir sebentar, dia akhirnya masih melangkah maju. Sebenarnya tidak ada jalan sama sekali untuk melintasi hutan. Selain pohon-pohon besar dan tinggi itu, hutan itu penuh dengan semak-semak berduri yang lebat dan mewah, dengan beragam tanaman aneh. Hewan yang tidak biasa dan serangga beracun tidak pernah melihat di luar marsh kematian kadang-kadang muncul di depan Lin Jingyu. Hanya dalam waktu singkat, Lin Jingyu sudah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, jika bukan karena kecerdasan dan kecerdasannya dan di samping itu keterampilannya meningkat jauh lebih dari 10 tahun ini, ia akan menderita sangat buruk. Pedang pembunuh naga membuat garis cahaya hijau kebiruan, memutus ular beracun merah yang telah melompat dari pohon di samping menjadi 2. Pada saat yang sama, Lin Jingyu akhirnya tidak bisa menerimanya. Ia segera melompat ke udara, menggunakan kekuatan senjata magis dan melonjak ke langit. Dia hanya sedikit lega ketika dia berada di udara. Pada saat yang sama dia terkejut. Rawa dalam ini benar-benar penuh kejutan. Bahaya yang dihadapi jauh melebihi rawa luar, dari mana tepatnya berbagai serangga beracun yang aneh itu berasal. Dia melihat ke bawah, sisa-sisa ular beracun merah tua masih menggeliat di tanah. Sepertinya belum mati dan selain ular beracun ini, dia baru saja menghadapi serangan dari kalajengking beracun, kodok dan berbagai kadal, bahaya benar-benar mengintai di mana-mana. Awalnya Lin Jingyu ingin menghemat energi dan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki tetapi sekarang tidak peduli apa yang dia tidak berani mendarat dengan santai, dia melirik ke udara dan tiba-tiba bergetar. Jauh dari hutan di depannya, di balik selimut hujan, cahaya emas melintas.
Berbaur dalam badai, teriakan samar seseorang juga terdengar. Lin Jingyu senang, tanpa ragu-ragu, ia dengan cepat mendesak senjata magisnya dan terbang ke arah tempat cahaya emas itu menyala. Bepergian dengan pesawat, kecepatannya luar biasa cepat dan segera, dia dekat daerah itu, dia mengamati dengan amah dan terkejut, tanah kosong yang luas muncul di hutan dan di dalamnya, depresi yang tergenang air berdiri di tengah dan bunga yang sangat aneh mekar di tengah-tengahnya. Bunga itu sangat besar, diameternya membentang beberapa zang lebar. Jika bukan karena matanya sendiri ia akan merasa sulit untuk percaya bahwa spesies seperti itu ada di dunia ini. Melihat ke bawah dari langit, ujung bawah tubuh bunga tampak hijau dan bagian atas terbagi menjadi banyak cabang, dengan asumsi warna merah cemerlang. Di tengah, perbedaan antara area merah dan hijau jelas, menandai batas yang jelas. Dan di bagian paling atas dari banyak cabang merah itu, sebuah bola kecil sejernih tetesan embun dan di atasnya permukaan yang basah berkilau. Tidak yakin apakah basah karena hujan atau memang seperti itu. Dalam badai ini, bunga aneh berayun lembut dengan angin, aroma manis samar melayang di udara. Lin Jingyu tercengang, setelah itu perhatiannya tertuju pada dua orang dan satu binatang buas di sebelah bunga aneh. Menatap mereka, segera wajahnya menunjukkan kegembiraan, berdiri di sana adalah kembalinya lembah angin Zheng Susu dan kuil Tian Yin Fasiang. Bertemu muka yang akrab di tempat asing ini, Lin Jingyu sangat senang. Dia tidak bisa membantu tetapi memanggil mereka. Kedua orang mendengar teriakan dan terkejut, mereka berbalik dan melihat Lin Jingyu berlari ke bawah dan sangat gembira tetapi setelah beberapa saat, Zheng Susu memberi isyarat kepada Lin Jingyu untuk melihat ke depan. Lin Jingyu menenangkan hatinya dan segera dikejutkan oleh monster aneh itu di depan. Sebenarnya binatang aneh yang menghadap Fasiang dan Zheng Susu sangat aneh tetapi karena satu, Lin Jingyu sangat terkejut oleh bunga aneh besar di depan mereka dan kedua, dia sangat senang ketika melihat mereka dan dengan demikian tidak memperhatikan untuk binatang aneh itu. Sekarang setelah dia melihat, binatang aneh ini tampak seperti bebek liar, hampir setinggi manusia, tubuhnya berwarna hijau, mata merah pudar, ekor merah dan taring di mulutnya dengan dua sayap di punggungnya, sepertinya menjadi spesies burung ganas. Binatang buas aneh itu menggeram, kedua sayapnya bergetar dan segera semburan angin dan hujan menyapu. Lin Jingyu mendarat di samping Zheng Susu dan Fasiang, tiga dari mereka mengungguli bunga aneh itu. Lin Jingyu mengerutkan kening dan melangkah mundur. Tiba-tiba wajah Fasiang berubah, dia dengan cepat menarik Lin Jingyu kembali dan dengan tenang berkata, "Jangan mendekati bunga itu." Lin Jingyu tertegun dan berhenti tetapi dia menatap Fasiang, ekspresi senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia dengan acuh tak acuh mengusir tangan Fasiang. Fasiang mengerutkan kening dan menghela nafas, dia menarik tangannya. Dia tahu bahwa Lin Jingyu masih ingat episode tragis di desa Grass Temple dan masih tidak bisa melepaskannya. Zheng Susu tiba-tiba mengangkat suaranya dan berseru, "Awas!" Keduanya kaget dan melihat ke depan, binatang aneh itu menggerakkan sayapnya dan melompat ke udara, menerjang. Zheng Susu segera berkata, "Kakak senior Fasiang, kami akan melakukan sesuai rencana." Lin Jingyu hendak bereaksi tetapi mendengar kata-katanya, dia terkejut dan berhenti. Binatang aneh itu sengit dan cepat, dalam sekejap mata dan sudah ada di depan mereka. Fasiang dan Zheng Susu tiba-tiba berteriak dengan suara rendah pada saat bersamaan dan tersebar ke berbagai arah. Meskipun binatang aneh itu tampak ganas tetapi tidak terlalu cerah dan berhenti. Sejenak di tempat di mana ia mendarat dan tampaknya berpikir sejenak musuh mana yang harus dikejar tetapi pada saat ini, reinkarnasi mutiara, Fasiang dan Zheng Susu pedang Suanyuan sudah jatuh bersamaan dari samping. Tapi binatang aneh itu sepertinya tidak takut sama sekali, itu membuka mulutnya dan meraung keras. Peng-peng, dua suara, dua senjata magis ini menghantam tubuhnya dan menyebabkannya terbang kembali tetapi binatang itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya di udara dan tampak tidak terluka. Tingkat ketahanan ini menyebabkan wajah Lin Jingyu berubah. Jika itu dia mungkin tidak bisa menahan pukulan kekuatan penuh dari Zheng Susu dan Fasiang. Itu tampak seperti binatang aneh itu mengepakkan sayapnya dan akan membalas dengan ganas begitu itu menstabilkan dirinya sendiri. Lin Jingyu berkonsentrasi dan mempersiapkan dirinya tetapi pada saat ini tubuhnya bergetar, mulutnya terbuka dan dia tidak bisa berbicara. Binatang buas itu terbang mundur dan tidak ada yang lain selain bunga besar yang sangat besar di belakangnya. Binatang itu bergerak di udara dan menyentuh kristal cabang merah. Tiba-tiba, binatang itu melolong, tangisan itu penuh dengan ketakutan dan kejutan. Dalam sekejap, bunga aneh sudah mulai memiliki transformasi yang luar biasa,
semua bunga tiba-tiba tampak menjadi hidup. Satu demi satu dari semua arah mulai berkumpul di sekitar binatang aneh ini dan bola bundar merah berkilau di atas cabang bunga sebenarnya memiliki kekuatan rekat yang kuat. Binatang buas aneh itu terjebak di atasnya dan meskipun ia mengerahkan kekuatan dan berjuang, ia tidak dapat menarik diri. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, semakin banyak kelopak bunga mengelilinginya selapis demi selapis dan akhirnya membungkus ini hampir setinggi binatang aneh manusia dan bahkan tangisan binatang aneh itu juga secara bertahap teredam. Fa Xiang dan Zheng Susu yang telah menciptakan perangkap ini, melihat tepat di depan mata mereka betapa mengerikannya bunga aneh itu, wajah mereka, seperti Lin Jingyu, juga berubah. Setelah waktu yang lama, bunga aneh benar-benar menutupi binatang aneh ini dan sosoknya tidak lagi terlihat. Ketenangan kembali ke tempat itu dan hanya suara angin dan hujan tetap berada di antara surga dan bumi. Mereka bertiga saling berhadapan, Fa Xiang menghela nafas, menempelkan kedua telapak tangannya dan bernyanyi dengan lembut. 小凡，你梦到了什么？当然是梦回从前。